Ya, Shalom. ketemu lagi dengan kami di Couple Community, Membangun keluarga dalam kebenaran. Nah, pada saat ini kita lagi melanjutkan pembicaraan yang kemarin ya, mengenai keterbukaan nih, Om Iwan sama Koyos nih. Keterbukaan di dalam keluarga. Kalau kemarin kan secara finance. Nah, tetapi di dalam keluarga kita masing-masing pun sudah terbuka belum nih? Misalnya nih, kayak contoh, pasti kita punya privasi masing-masing dong mengenai selular deh, gadget, mengenai handphone, ya kan? Atau mungkin ada juga yang keluarga itu laptopnya juga pakai password, ya kan? Sehingga tidak bisa dipergunakan oleh orang lain, even itu anaknya atau yang belum punya anak, istrinya. Kenapa? Mungkin ada berbagai macam alasan nih. Nah, kita mau ngebahas itu nih. Pasti teman-teman di rumah juga saya yakin ada yang mengalami hal seperti itu. Nah, kalau dari masalah gadget dulu deh, masalah handphone nih. Apakah kita sudah benar-benar terbuka sama pasangan kita? Contoh. Mulai dari siapa nih? Contoh, misalnya handphonenya di lock. Entah itu lock screen-nya, entah itu WhatsApp lock, pokoknya yang lock deh, ya kan? Lock ya. Ayo, sudah terbuka belum sama istri? Kalau saya handphone pakai password. Kalau saya kagak. Istri juga pakai password. Tetapi kita sama-sama mengetahui passwordnya. Jadi kita sih bebas-bebas saja. Saya handphone juga geletak aja gitu loh. Anak saya pun bisa buka. Jadi dalam segi gadget tidak ada yang dirahasiakan. Kecuali laptop saya. Kalau laptop saya pakai password, istri tahu, anak saya nggak tahu karena takut dia acak-acak. Laptop saya dipakai sama anak saya, takutnya ntar hilang datanya. Itu dia. Itu. Jadi keterbukaan antara pasangan mungkin terbuka. Dalam keluarga ada batasi juga. Tapi dalam keluarga ada untuk detailnya sampai anak saya mungkin ada keterbatasan yang harus dijaga. Nah, gimana nih untuk pasangan-pasangan nih di luar sana nih? Mungkin di rumah juga pemirsa yang menonton juga mungkin mengalami hal yang sama terhadap pasangan. Kenapa ada beberapa di luar sana pasangan yang akhirnya sudah berkomitmen nih satu sama lain? Nggak boleh lu ya pegang. Handphone gua privasi gua, iya kan? Handphone lu privasi lu. Lu nggak boleh lihat handphone gua nggak boleh lihat handphone lu. Itu ada yang begitu gitu loh. Gimana tuh? Sehingga istri nggak boleh lihat handphone suami nggak boleh lihat handphone istri, ya kan? Karena itu sudah masing-masing. Itu ada yang membuat kesepakatan itu di luar sana gitu loh. Nah, itu gimana solusinya? Apakah baik seperti itu? Apakah sehat di dalam sebuah keluarga? Atau sebenarnya harus diperbaiki? Karena kan kita sudah terbuka. Waktu kita awal untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan pun harusnya kan kita siap dengan apa yang dibawa istri atau apa yang dibawa suami, kebaikannya, keburukannya, segalanya kan kita harusnya sudah siap menerimanya gitu. Karena kan di sini bukan lagi melihat pribadi masing-masing. Begitu kita menikah, kita dilihat berdua. Suami salah sedikit pun akhirnya orang melihat berdua, oh istrinya si ini. Istri berbuat salah pun, oh suaminya si ini. Bukan lagi, oh dia doang gitu loh. Karena kita sudah menikah. Makanya tiap keluarga itu berbeda-beda dan unik. Sekarang baik tidak baiknya tuh, kalau saya boleh bilang kadang-kadang menurut pandangan saya ya, kadang-kadang relatif. Menurut Pak Iwan baik seperti itu, menurut orang lain yang pengalamannya berbeda bisa nggak baik. Belum tentu baik. Betul. Ya kan? Betul. Karena sulit nih, itulah kecenderungan kita sebagai manusia, kita selalu baik menurut pandangan kita, dan belum tentu baik yang menurut kita ini adalah pasti baik menurut orang lain. Nah, bicara soal keterbukaan, kalau menurut saya itu pun adalah positif dan negatif. Ada positif, ada negatif. Iya, saya tidak mengatakan bahwa keterbukaan itu
apa namanya, Suatu hal yang positif, sesuatu hal yang negatif. satu hal yang tidak ada negatifnya, iya kan? Jadi sekarang tergantung daripada kesepakatan suami istri dan kepentingan daripada suami istri. Nah, yang perlu kita tahu sekarang, keterbukaan itu sebenarnya apa? Apa sih keterbukaan itu? Untuk apa tujuannya? Dan sejauh mana kita perlu terbuka, termasuk kepada suami istri, ya kan? Nah, karena satu lagi, kalau misalnya dikaitkan dengan pernikahan Kristiani, mau tidak mau pernikahan Kristiani, ya kita balikin lagi kepada firman Tuhan. Nah, sekarang kalau kita ngomong firman Tuhan aja, sekarang ini ada prinsip-prinsip yang diterapkan, yang dikhotbahkan, yang diterapkan, itu pun kadang masih perlu dikaji ulang. Apakah memang begitu firman Tuhannya bilangnya begitu? Itu dari sisi firman Tuhan loh. Nah, sekarang dari sisi keterbukaan, nah sekarang gini, menurut kalian apa tuh keterbukaan? Ya, nggak ada yang ditutupin, mau itu yang namanya handphone kayak keuangan kayak apa ya, ya itu keterbukaan dalam keluarga, itu simple sebenarnya. Tapi kalau dibilang baik semua, kalau dibilang baik apa negatif apa positif, bingung juga sih ngeliat. Balik lagi ke situasi dan kondisi. Iya, soalnya di lapangan ya, misalnya saya pernah dengar ya, seorang suami yang baru ikut acara KKR, bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sudah pulang-pulang dia cerita sama istrinya, ya kan, kalau dulu dia pernah begini, pernah begitu, selingkuh, dan atau pernah bagaimana lah intinya, dan sejak saat itu istrinya malah merasa jijik sama dia, sampai akhirnya berpikir ingin bercerai. Salahnya di mana? Jadi gini, ya bingung juga ya, apa namanya, bukan keterbukaan yang salah, bukan keterbukaan, tapi mungkin waktunya. Tapi di situ keterbukaan akhirnya jadi seperti bumerang buat dia. Dia sebetulnya dia kan mau melakukan apa yang dia terima, katanya keterbukaan awal dari pemulihan. Yaitu makanya seperti Pak Amos sering katakan, hikmat di situ. Jadi keterbukaannya benar, tapi ketika keterbukaan itu tidak diimbangi dengan faktor-faktor yang penting, akhirnya keterbukaan itu jadi salah kaprah. Malah petaka buat mereka juga ya. Iya, yang disalahin siapa? Ya keterbukaannya. Kenapa kamu jujur gitu? Jujur, padahal dia maksudnya benar, mau terbuka namanya sama istrinya. Menurut kita kan harusnya ya memang terbuka kan, ya kan? Jadi sekarang perlu nggak sebenarnya suami istri terbuka? Ya jawabannya ya harus perlu, apalagi pernikahan Kristen. Benar Pak Iwan? nggak tahu. Kalau saya sama istri jujur ya nggak ada yang ditutupi sama sekali. Sampai handphone pun tidak pernah di-password. Dia mau lihat ya silakan. Dan saya juga sama kayak Pak Iwan ya, mungkin saya juga nggak mau kepo. Saya juga nggak ada masalah kalau masalah itu. Dari awal pertama sebelum menikah pun, bahkan dari awal pernikahan pun, saya sudah ngerti bahwa suami istri kita harus terbuka gitu. Tapi dalam perjalanan saya harus melihat mana yang tidak perlu juga diterbukakan. Contohnya, misalnya hal-hal yang kalau saya terbuka ini membuat istri saya misalnya jadi stres misalnya. Nah, saya harus atur waktunya. Bila perlu, kalau misalnya memang itu akan terlalu menyakitkan buat dia, ya saya tahan dulu. Bukan berarti kita bohong. Kita menyembunyikan sesuatu juga bukan berarti bohong. Ya kan? Nah, tapi ada firman Tuhan sih sebetulnya yang sangat jelas mengatakan barang siapa menyembunyikan pelanggarannya, dia di Amsal kalau nggak salah. Memang secara firman Tuhan itu seperti itu. Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Tapi
kepribadian dua belah pihak itu harus seimbang. Ketika yang satu maksudnya benar, baik untuk terbuka supaya terjadi pemulihan, tapi yang satu belum seimbang, malah kacau gitu. Tapi kalau kita ngomong keterbukaannya, ya penting, memang suami istri memang harus terbuka karena dua menjadi satu. Dan firman Tuhan mengatakan tubuhmu milik pasanganmu, milik suamimu, tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Berarti kan harus terbuka semuanya, nggak ada yang harus ditutupi. Cuma masalahnya aplikasinya dalam kehidupan kita itu yang harus dengan hikmah gitu. Nah sekarang dalam keluarga kita masing-masing bagaimana? Kalau saya handphone tidak di lock sama sekali, tidak di password sama sekali, apapun silakan. Tapi saya bersyukur istri saya juga orangnya bukan kepo, saya juga bukan kepo. Tapi sekali-sekali dia lihat, tidak ada masalah, dan memang juga kagak ada apa-apa, sama sekali. Silakan aja. Mantan pacar saya juga ada di sini, dan kalau saya WA-an juga mungkin dia bisa lihat. Dan saya juga udah pernah cerita tentang mantan pacar saya misalnya. Saya terbuka. Punya mantan pacar juga? Oh ada kali, kira-kira ada 100 kali. Tapi nolnya ngeglinding semua tuh dua-duanya. Nah, kalau kita melihat perkara di luar sana nih, teman-teman kita mungkin ada mengalami hal seperti itu, ya kan? Berarti bukannya belum tentu terbuka dong, karena kan sudah ada kesepakatan awal. Oh, ini privasi gua. Ya kan? Ya. Berarti tidak bisa dilihat dengan lu nggak terbuka berarti, bukan ya. Karena sudah ada kesepakatan itu. Ya, tapi bukan berarti ya ada orang yang memang senangnya itu menutupi dan menyembunyikan. Ya, ini tentu hal yang berbeda dengan yang tadi maksudnya gitu. Jadi orang yang suka begitu, ya dia pasti pakaiin itu kan, bener kan? Saya harus berhikmat gitu. Padahal sebetulnya bukan berhikmat. Hikmatnya itu memang dia pengen menutupi dan senang menutupi. Atau istilahnya dengan kata lain memang nggak mau terbuka. Kan tadi prinsip dasarnya kan menurut saya ya, kalau saya pelajari dari kebenaran firman Tuhan, prinsip dasarnya suami istri harus terbuka, itu prinsip dasarnya. Tapi dalam aplikasinya kita perlu hikmat. Jadi kalau ada suami istri yang mengatakan, ya berarti kan kita nggak harus terbuka semua, harus privasi dan lain sebagainya. Bisa konteksnya bisa ke sini, bisa juga konteksnya beda. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Bisa konteksnya memang hikmat, bener nggak? Tapi bisa juga konteksnya adalah memang dia orangnya begitu, tertutup. Nah kalau yang itu berbicara tertutup, ya menurut saya tidak baik. Karena apa yang terjadi dengan dia pasti akan berdampak pada pasangannya, apapun itu. Yang terjadi dengan suami menutupi seperti apapun suatu hari pasti akan berdampak sama istrinya. Berarti keterbukaan itu bukan sebaliknya juga gitu. Apa yang kita harusnya semua itu jujur dan terbuka, tetapi lebih melihat dari kapan saatnya dan kapan waktunya ya, bagaimana yang tepat. Ya, keterbukaan itu bisa membangun antara suami istri. Kita, begitu juga istri, ya. Kapan dia siapnya ya. untuk menerima apa yang akan kita ungkapkan. Betul. Atau kita jujur gitu loh. Ya. Sebaliknya. Ya. Jadi keterbukaan itu lebih kepada bukannya kita langsung buka-bukaan. Ya. Tetapi kapan waktu dan lihat kondisi masing-masing dari pasangan tersebut ya. Sehingga di kemudian hari keterbukaan itu akan pelan-pelan mengikuti terbuka semua ya. gitu loh. Kalau yang saya coba perhatikan ya, kapan keterbukaan itu bisa benar-benar terbuka? Kalau menurut saya ya, itu justru pada saat kedewasaan itu sudah terjadi. Biasanya kalau kedewasaan itu sudah ada, pasti keterbukaan itu dengan sendirinya pasti akan terjadi. Dan ketika suami atau istri misalnya mengungkapkan keterbukaannya dan itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi karena pasangannya sudah dewasa, sudah siap, dan dia ngerti tidak terjadi masalah. Nah, seharusnya yang begitu yang terjadi. Cuma kenyataannya dalam perjalanan rumah tangga banyak pasangan-pasangan yang tanda kutip secara pasangan juga belum dewasa, atau
secara pribadi pasangannya belum dewasa, yang satu sudah dewasa, yang satu belum. Atau kalau enggak dalam hubungan mereka dalam hubungan mereka berdua, hubungan ini belum dewasa. Hubungannya nih, bukan orangnya. Walaupun dua-duanya orang dewasa, tapi hubungannya bisa jadi belum dewasa. Belum bisa melihat dan mencerna dan juga istilahnya menanggapi dengan benar, dengan tepat gitu. Masih lebih bersifat, salah satunya adalah lebih bersifat egois. Ya. Biasanya orang belum dewasa sifat egoistisnya itu sangat tinggi. Berarti kejujuran itu lebih dilihat kepada kedewasaan. Salah satunya kedewasaan orang tersebut ya. Orang tersebut. Bukan keterbukaan. Iya. Kita belak-belakan. Iya. Oke. Betul. Gimana, Om Iwan? Karena kadang-kadang keterbukaan juga bisa dipakai sama pasangan. Oh iya. Iya, bukan dipakai. Jadi orang nilai itu dewasa apa tidak itu dari mana? Salah satunya juga. Terus kalau misalnya kita mesti ini kasus yang misalnya yang tadi dia tuh yang katanya selingkuh atau gimana terus dibuka, itu kapan dia mesti ngomong? Ya, Dia dari mana? Dia harus persiapkan. Suami istri ini, misalnya suaminya harus mempersiapkan istrinya. Dengan kata lain, dia harus melihat kondisi si istri dia, makanya bagaimana suami kalau istri. seandainya dia salah nebak, Maksudnya? udah siap nih ngomongin, ternyata begitu diomongin jadinya nggak seperti yang dia pikirin, gitu. Itu gimana? Dia salah nebak kan? Disangkanya pasangannya udah dewasa. Iya, gitu. kan salah nebak dong. Nah, makanya kalau dibilang gini, jangan ngomong salah nebak ya. Enggak, batasan orang tahu itu orang itu sudah dewasa apa tidak, apa batasannya? Misalnya, kalau dia sudah tingginya segini, dianggap sudah dewasa. Nah, itu batasannya apa? Karena yang namanya sifat itu kita nggak bisa nebak. Oh, dia sudah dewasa, susah. Nggak bisa kita nebak orang itu sudah dewasa apa tidak. Karena gimana ceritanya, Mbak? Sekarang masalahnya bukan cuman gua dulu pernah pacaran loh sama si ini. Bukan itu permasalahannya. Kemarin gua selingkuh loh sama dia. Gitu. Itu nggak gampang. Mau itu istri kek, itu suami kek, nggak gampang mau menerima. Mau dibilang tuh dewasa kek, apa tidak, itu nggak gampang. Nggak sesimpel yang diomongin. Kalau biasanya. Nah, kayak begitu tuh harus diomongin apa tidak, itu satu. Kedua, harus diomongin, tapi lihat dulu, nah kita bisa ngomongnya itu kapan. Lihat udah dewasa, batasannya apa sih dewasa? Mau nanya. Kalau kita lihat, kalau Om bertanya akhirnya lebih spesifik, kapan sih waktunya kita berbicara atau kita jujur? Iya. Kan? Saya jawab tidak ada batasan waktu. Nah itu dia. Melihat lagi. Jadi tidak harus terbuka juga. Bukan tidak harus terbuka, melihat lagi situasi dan kondisi pasangan kita tersebut. Nah, Om Iwan juga bertanya, seberapa jauh sih kedewasaan itu? Gimana kita bisa menilai pasangan kita sudah dewasa? Iya. Ya kan? Nah, kalau saya menjawabnya itu dengan kita kan seharian kan sama istri, betul, atau dengan pasangan betul. kita. Nah, disitulah kita kan mulai tahu, dia begini, perubahan dia begini, dia semakin ini, semakin ini, ya kan? Walaupun pada akhirnya misalnya apa yang kita persepsikan itu salah, ya kan? Ya memang itu harus terjadi gitu loh. Maksudnya ya kita udah terbuka kok. Iya. Masalah siap nggak siap, saya rasa nggak ada orang yang siap untuk menerima perselingkuhan ini. Betul. Gitu loh. Nggak ada yang siap. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat, bukan masalah dewasa dong. Enggak, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita bisa menilai. Istri kita mungkin sudah siap, sudah dewasa nih. Ya kan, dengan itu gitu loh. Bukannya berarti dengan hikmat. Ya semua kalau mau dibalikin ya, kita semua hikmat dengan kedewasaan di sini dalam konteks ini, hikmat dan kedewasaan itu ya berjalan seiring. Kalau orang itu dewasa ya dia pasti akan lebih berhikmat. Iya. Dan kalau dia berhikmat, ya itu salah satu berarti dia udah lebih dewasa. Nah, tadi pertanyaannya kita bisa menilai orang dewasa, kedewasaan itu seperti apa? Saya tadi di hati saya mengatakan begini, anak kecil nggak bisa mengatakan tentang kedewasaan. Hanya orang dewasa yang bisa menilai itu anak kecil atau itu dewasa.
Ya nggak? Sehingga pada saat kita juga dewasa di dalam diri kita sendiri, baru kita bisa menilai. Ketika kita tidak bisa menilai, jangankan menilai orang lain, menilai diri sendiri aja juga mungkin kita nggak ngerti. Itu kemungkinan besar belum tentu dia benar-benar dewasa. Nah, sekarang coba kita pelajari apa sih ciri-ciri kedewasaan. Tanggung jawab, ya kan? Egoistisnya sudah semakin berkurang. Nah, terus self controlnya itu salah satu ciri-cirinya. Jadi kalau kita lihat dari pasangan kita misalnya dalam hal tanggung jawab, ya dia masih kurang, ya kita bisa anggap masih belum gitu. Kalau menurut saya harus bilang, tetapi lihat waktu, balik timing, lagi, apa segala gitu. Balik lagi yang tadi saya sampaikan, keterbukaan itu kan bukan melihat berarti, wah kita ikut seminar ini, kita harus langsung begitu selesai kita langsung ngomong, tanpa kita mengetahui apakah pasangan kita sudah siap apa belum, sudah dewasa atau belum. Salah satunya itu. Masalahnya Ya, bukan kan? dewasa apa tidak siap. Kalau saya lebih setuju siap. Ya, Kalau- even itu siap atau dewasa, pokoknya salah satunya seperti itu, siap dan dewasa juga dalam rohani ya, gitu loh. Nah, disitulah tidak ada batasan waktunya, Iya. gitu loh. Kalau Kita menurut- juga harus melihat kondisi pasangan kita. Kalau menurut saya, kalau dia nggak siap itu berarti nggak dewasa. Kalau dia nggak dewasa berarti dia nggak siap. Kalau dia dewasa pasti dia siap. Kalau dia siap pasti dia dewasa. Kalaupun misalnya pada pertama kali dia dengar, dia uring-uringan, ya. Tapi kalau orang dewasa, dia pasti berdoa. Atau kalau nggak dia cari konseling, gitu. Jadi kalau jawaban Pak Adam tadi memang harus disampaikan, ya itu betul kan tadi prinsip dasarnya keterbukaan. Kan tadi saya dari awal udah bilang bahwa prinsip dasarnya suami istri harus terbuka. Tapi sekarang untuk kita bisa terbuka kita harus lihat kondisinya, gitu. Nah kondisinya apa ya? Salah satunya yaitu faktor kedewasaan. Kalau Pak Iwan bilang faktor siap, sekarang saya tanya, siap itu hubungannya dengan kedewasaan ada atau tidak? Pasti ada. Nggak mungkin orang yang siap itu dia tidak dewasa. Semua anak kecil nggak ada yang siap, anak remaja nggak ada yang siap. Tapi orang dewasa pasti siap. Masalahnya beda persepsinya. Jadi kalau persepsi itu beda ya memang agak sulit. Nah demikian juga dalam hal keterbukaan. Kalau suami istri punya persepsi yang beda itu sulit. Nggak akan ketemu. Nah makanya dalam bimbingan pranikah itu ya salah satu syarat orang menikah itu adalah, kalau yang saya selalu sampaikan adalah kedewasaan. Kedewasaan itu salah satunya apa? Dia bisa menilai dirinya. Dia tahu kelebihan dan kekurangannya. Maka dia akan bisa menilai orang lain. Tapi kalau kita selalu menilai salah ke orang lain, selalu, menurut saya gini, boleh nggak kita beda persepsi? Boleh. Siapa yang nggak bilang nggak boleh kita beda persepsi? Apalagi suami istri dibesarkan dari kalangan yang berbeda. Betul nggak? Dari latar belakang yang berbeda, iya kan? Pasti persepsinya beda. Cuma sekarang kita tidak boleh mempertahankan persepsi yang berbeda itu. Bagaimana kita mencapai titik kesepakatan. Nah, seringkali suami istri yang tidak mengerti, tanda kutip tidak dewasa, ya dia ingin membawa orang pada persepsinya dia. Gitu. Nah, yang benar seharusnya masing-masing itu ya datang kepada persepsi daripada kebenaran firman, baru ketemu. Tapi kalau yang satu menarik kepada persepsi kepada dirinya, nah itu yang akan, ya kalau yang satunya bisa mengalah, kalau yang satunya tidak bisa mengalah, akhirnya hubungan itu jadi runyam. Nah, bagaimana keterbukaan itu bisa terjadi, ya kayak kasus tadi. Nah, si A ini sebelum dia menyampaikan kepada pasangannya, ya dia harus melihat selama ini persepsinya itu bisa sejalan atau tidak. Kalaupun belum sejalan ataupun ada perbedaan, tapi bisa saling menerima apa tidak, ya kan? Kita kan bisa menilai, saya bisa menilai istri saya, oh yang ini dia belum bisa terima, oh yang ini dia udah bisa terima, gitu. Nah yang belum bisa terima ya kita sebaiknya keep dulu, Mundur dulu. Jangan sampai kita maksudnya baik justru malah membuat jadi petaka, iya kan? Nah, tapi kita juga bukannya mau bersembunyi, tidak juga. Cuma kita melihat bagaimana kita, nah saya lebih banyak mengalah, termasuk dalam keluarga rumah tangga dengan istri saya,
Saya menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut istri saya. Kalau menurut saya selalu mengalah. Dalam kehidupan sehari-hari saya juga banyak mengalah. Dalam pelayanan saya banyak mengalah. Padahal di luar sana kadang-kadang ya kamu harus apa yang sesuai dengan kepribadian kamu, ya kamu dapat apa. Ketika saya mau mencoba untuk terbuka, contohnya dari tadi aja. Kita berusaha terbuka. Ini loh saya begini. Tapi tetap hukum rimba itu selalu terjadi, yang kuat yang menang, yang lemah ya kalah. Nah, daripada saya ingin jadi kuat, ya saya langsung jadi lemah. Saya langsung, oh iya, saya yang salah. Itu lebih gampang. Walaupun hati kecil nggak terima ya? Walaupun hati kecil nggak terima. Padahal yang saya butuhkan adalah, oh gitu ya pandangannya Koyos, oh ya, oke. Siap ya, mungkin saya begini, perbedaannya begini. Ya nggak apa-apa. Ya, ini kan kita ngomong keterbukaan nih. Iya kan? Nah, dalam suami istri juga keterbukaan itu salah satunya ya seperti itu. Ya? Iya. Bill tanya sama istri saya. Nggak banyak ngomong saya. Di luar nggak banyak ngomong, sebetulnya di dalam istri dengan istri juga nggak banyak ngomong. Sekarang aja nih, saya mulai banyak ngomong. Bukan hanya curcol, karena seringkali banyak orang yang mendorong, ya kamu harus sampaikan dong, harus sampaikan. Saya pikir-pikir iya juga ya, kalau saya menganggap ini satu kebenaran harus disampaikan, saya sampaikan. Seringkali tantangannya apa? Orang selalu juga udah punya persepsi kayak gitu. Nah sekarang kalau udah terjadi bagaimana? Ya masing-masing harus berdoa. Makanya saya selalu ngomong sama istri saya bilang, kamu tuh milik Tuhan, saya milik Tuhan. Kalau ada apa-apa kamu ngomong sama Tuhan, biar Tuhan yang berperkara. Kalau itu urusan saya, biar Tuhan berperkara sama saya. Kalau itu urusan kamu, ya biar Tuhan berperkara sama kamu. Aman. Urusan. Enggak, bukan. Maksudnya kalau misalnya persepsi saya yang beda tuh ya. Ya, yang barusan itu beda, salah. Nah, itulah bukan begitu maksudnya. Nah, itulah kadang-kadang kita di dalam keluarga atau di dalam lingkungan, di dalam komunitas, kita terlalu banyak persepsi. Belum tentu persepsi yang kita pikirkan atau yang ada dalam hati kita itu benar. Suaminya tidak membuat password di HP-nya, oke? Ya, terus istrinya tiba-tiba buka HP suaminya. Di dalam HP suaminya itu ternyata ada chatan suaminya dengan mantan pacarnya. Nah itu. Terus akhirnya jadi ribut mereka. Ya kan? Makanya tergantung isi chatnya apaan. Kalau chatnya cuma nanya apa kabar apa segala sih mungkin biasa aja. Tapi kalau istri kalau yang melihat jadinya keributan berarti ada yang aneh. Iya, satu juga sih. Enggak, bukan gini loh. Kalau mungkin kalau yang Om alamin, Om pikirin yang mungkin belum tentu. Bukan gua alamin, cuman gini. Bisa jadi belum tentu. Ya, tergantung kalau isi. Kasus ini sudah pasti gitu loh. Ya, bisa enggak gini. Mesti ngambang soal kasus. Enggak, padahal gini, maksud saya intinya bahwa setelah dia buka chat-chatannya ada chat dengan mantan pacarnya itu, ya terjadilah keributan. Nah, maksud saya mungkin dalam chat-chatan itu ada bahasa-bahasa yang curhatan, misalnya mantan pacarnya curhat ke dia. Nah, istrinya marah. Kenapa lu masih terima chatan dari mantan pacar lu? Jadi pria itu cara berpikirnya adalah dengan logika, dengan pikiran. Tapi kalau perempuan cara berpikirnya dengan hati. Emosional, dengan hati. Lebih ke situ. Ya, itu pasti mempengaruhi. Jadi saya juga menemukan di lapangan yang sempat konseling chat-chatan suaminya, ya. Terus saya bilang sama suaminya, tahu nggak kenapa istrimu begini? Ya wajar, karena dia berpikir dengan perasaan. Makanya kamu kalau chat-chatan sama teman kamu, sedekat apapun itu teman cewek kamu, jangan pakai kata-kata yang tanda kutip seperti itu. Say. Mungkin buat kamu nggak ada apa-apanya. Biasa aja. Tapi itu orang yang ngebacanya enggak, tapi pasangannya. Tapi bagi cewek itu berarti banget. Tadi yang sudah saya sampaikan, keterbukaan itu bukan dilihat dari masalah itu aja. Benar atau salahnya handphone itu dikunci atau tidak. Iya. Tetapi
melihat dari kesepakatan berdua. antara kita dengan pasangan kita. Gitu. Betul nggak? Betul tidak ya, guys? Oke. Ya. Sampai ketemu lagi di acara Couple Community. Loh, Bye. kok udah ditutup?